people, and God himself shall be with them and be their God. Shalom. And God Salam shall wipe away. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan hadirat Tuhan, karena hanya atas berkat dan perkenanannya saja sehingga kebaktian kebangunan rohani Voice of Youth atau seruan orang muda Jemaat Waru Kapas pada saat ini dapat dijalani. Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang yang sudah hadir dan mengikuti satu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua sebagai manusia yang sudah jatuh dalam jurang kebinasaan dosa. Dan pelajaran itu seperti yang Anda lihat pada tema KKR ini, yaitu Journey to Salvation. Mengapa kami memilih tema ini? Karena ini merupakan kebutuhan kita semua sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kemanakah arah jalan kita? Apakah kita sedang melakukan perjalanan Journey to Salvation, perjalanan kepada keselamatan? Apakah kita sedang menuju ke arah yang lain? Saudara-saudara, belajar dari kisah anak yang hilang dalam buku Lukas pasal 15, di sana kita melihat pada awalnya anak ini dia bersatu dengan bapaknya. Namun rupanya anak ini dia tidak suka dengan lingkungan yang ada di dalam rumah bapaknya. Anak ini dia ingin hidup bebas, lepas dari segala aturan yang ada di dalam rumah bapaknya. Kemudian saudara-saudara, anak ini dia datang kepada bapaknya dan meminta bagiannya. Dengan sedih, bapaknya mengikuti keinginan anaknya itu. Dan ketika menerima bagiannya, dengan segera anak ini dia pergi ke negeri yang jauh dan mencari kehidupan yang dia rindukan. Satu kehidupan yang bebas dari kekangan, satu ruang lingkup di mana hanya ada dia dan keinginannya saja. Dan tanpa sadar, dia sedang menghabiskan harta yang menjadi miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa kitalah anak yang bungsu itu? Allah sangat mengasihi kita, dan dia rindu kita tinggal dengannya. Namun, di dalam tinggal dengan Tuhan, Allah menyediakan beberapa aturan yang sebenarnya untuk mengatur kebahagiaan kita semua sebagai umat manusia. Namun kadang kita memandang aturan itu atau firman Tuhan itu sebagai sebuah kekangan terhadap kebebasan dan keinginan kita. Dalam situasi seperti ini, Alkitab menggambarkan bahwa manusia yang sudah jatuh memiliki keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 17-21. Dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Saudara-saudara, seperti apakah keinginan daging itu? Alkitab kemudian menyatakan dalam ayatnya yang ke-19-21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudaraku, ketika kita hidup dengan keinginan ini, kita sedang mengambil posisi dari anak yang hilang ini ketika dia rindu untuk keluar dari rumah bapaknya. Keinginan-keinginan inilah yang membuat dia kehilangan suasana kasih yang ada di dalam rumah bapaknya. Dan keinginan-keinginan ini yang membuat dia menjadi orang asing yang jauh dari rumah bapaknya. Keinginan-keinginan ini memang dapat memuaskan keinginannya. Namun saudara-saudara, pemuasan keinginan yang penuh dosa hanya dapat memberikan kebahagiaan yang sementara atau bersifat fana. Saudara-saudara, dia dan kita juga bahkan sering menukar kebahagiaan menjadi pengikut Tuhan dengan mencari kebahagiaan duniawi
yang bersifat fana. Dengan segera anak ini dia masuk dalam kondisi yang sangat sulit. Teman-temannya menjauhi dia, pakaiannya menjadi kotor dan compang-camping. Dan dalam situasi yang sulit ini, dia kemudian merasa lapar dan dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Namun apa saudara? Tidak ada seorang pun yang mau memberikan kepadanya. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 15 ayat 16. Dan dalam keadaan yang sangat sulit ini, teringatlah dia tentang kasih Bapaknya kepada hamba-hambanya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Titik balik dari anak yang hilang ini adalah menyadari akan kasih Bapaknya. Saudaraku, tidak ada cara lain di mana orang yang telah jatuh dapat melangkah balik dan melakukan perjalanan kembali ke rumah Bapaknya selain daripada menyadari betapa besar kasih Allah di dalam kehidupannya. Judul kita pada saat ini adalah A Call to Salvation, atau sebuah panggilan kepada keselamatan. Saudara-saudara, di masa orang Israel ketika mereka melakukan dosa, maka mereka harus mencari domba yang sempurna untuk dibawa ke bait suci, di mana domba ini akan dipersembahkan di mezbah korban bakaran sebagai korban penghapus dosa. Dan hanya inilah satu-satunya cara agar orang itu dapat diselamatkan dari dosanya. Dan inilah satu-satunya jalan kepada keselamatan yang disediakan Allah untuk mana manusia dapat diselamatkan. Saat ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk menyimak bagaimana proses perjalanan seorang yang telah berdosa menuju kepada keselamatan yang kekal yang direncanakan Allah. Mari kita mulai dengan melihat pada posisi saat orang itu jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, ketika seorang Israel melakukan dosa, maka dia menyadari akibat dari dosanya adalah maut. Dan tidak ada konsekuensi lain yang lebih berat dari hal ini. Mungkin saat dia melakukan dosa, dia kemudian menyadari akan hukuman mengerikan yang akan menimpa kepadanya. Namun, dia kemudian menyadari juga bahwa ada tawaran penebusan. Sebuah penebusan yang akan memberikan keselamatan kepadanya. Dan rencana itu adalah korban penghapus dosa. Namun, Alkitab mencatat bahwa korban penghapus dosa itu haruslah korban yang sempurna dan tanpa cacat. Tentu kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang hal ini di dalam Alkitab. Namun sebelum kita lanjut, tahukah saudara bagaimana orang Israel berhubungan dengan dombanya? Mari kita lihat bagaimana gambaran Alkitab tentang bagaimana hubungan mereka. Jika kita membaca di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-5, di sana diceritakan tentang sebuah ilustrasi oleh Nabi Nathan, dan dari sini kita dapat melihat bagaimana hubungan itu terjadi. Mari kita baca dalam ayatnya yang kedua. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Ya, memang seperti yang saudara lihat, hal ini karena dia hanya memiliki seekor domba. Namun, mari kita lihat bagaimana orang kaya yang memiliki banyak domba, bagaimana dia berhubungan dengan dombanya. Mari kita baca pada ayatnya yang keempat. Dikatakan, pada satu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Perhatikan saudara,
Orang kaya juga yang punya banyak domba tidak mau dombanya menjadi korban. Dia merasa sayang dombanya untuk menjadi korban. Dan mari kita perhatikan alur cerita selanjutnya. Ketika Daud mendengar tentang cerita ini, bagaimana dia berespon? Apakah Daud menuntut orang kaya ini untuk membayar denda? Atau Daud menuntut orang kaya ini untuk mengganti domba si miskin? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Daud? Orang kaya itu harus dihukum mati. Kenapa, saudara? Karena Daud adalah seorang pengembala domba. Dia mengerti arti domba bagi seorang Israel. Dia sangat memahami hubungan emosional antara domba dan orang Israel. Seekor domba bisa bernilai sama dengan seorang anak. Dan nyawa seekor domba bisa disamakan dengan nyawa seorang manusia. Anda lihat betapa dekat hubungan itu. Dan lebih daripada itu, tentunya domba yang paling kita sayang adalah domba yang paling sempurna, domba yang paling cantik, domba yang paling lucu. Pokoknya domba yang paling sempurna di antara domba-domba yang lain. Sekarang ketika orang Israel telah melakukan dosa, sama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, mungkin dia akan merasa takut oleh karena hukuman yang akan menimpa kepadanya. Namun, dia kemudian dibawa kepada pengharapan akan jaminan keselamatan. Tapi kemudian dia mulai menyadari harga dari dosanya. Domba sebagai binatang kesayangannya, bahkan lebih daripada itu, domba yang paling sempurna, domba yang paling disayang, harus mati menanggung segala pelanggarannya. Saudaraku, dengan sedih, orang berdosa ini akan melakukan sebuah perjalanan membawa domba itu ke bait Allah. Setibanya dia di bait Allah, tepat di mezbah korban bakaran, di sana dia akan bertemu dengan imam yang bertugas di sana, dan imam kemudian akan memberikan sebuah instruksi untuk mana meletakkan tangannya di atas kepala si domba ini dan mengakui segala dosa-dosanya. Dan setiap dosa yang telah dia akui akan dipindahkan kepada domba itu. Dan setelah itu, imam akan memberikan kepadanya sebilah pisau yang tajam. Dan karena domba ini telah menanggung akan dosa-dosanya, maka dengan tangannya sendiri dia akan membunuh domba itu. Dan setelah itu dia akan meletakkan domba itu di atas mezbah korban bakaran dan membakarnya sampai habis. Saudara-saudara, sementara peristiwa ini berlangsung, hati orang berdosa ini hancur. Dia benar-benar menangisi akan dosanya yang telah membunuh domba kesayangannya. Pertobatan yang sejati sedang terjadi kepada si pendosa. Di sini dia dapat melihat kejahatan dari dosa itu. Dia benar-benar menyesal akan dosa-dosanya. Saudaraku, kenapa Tuhan menginstruksikan hal ini kepada orang Israel sebagai jalan kepada keselamatan? Karena dengan cara inilah hati orang Israel dapat diremukan dan menyesal akan segala dosa-dosanya. Itulah sebabnya Raja Daud berkata di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara-saudara, lebih dari seekor domba, Allah merindukan pertobatan yang sejati dari setiap orang yang telah melakukan dosa. Saudaraku, domba ini hanyalah sebuah lambang. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab ketika Yohanes melihat kepada Yesus, dia langsung berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Saudaraku, Yesuslah korban sesungguhnya itu.
Dialah anak domba Allah yang dikorbankan karena dosa saya, dosa saudara, dan dosa seisi dunia. Ketika kita telah melakukan dosa, pernahkah kita datang ke salib dan melihat kepada korban itu? Pernahkah kita datang ke salib dan melihat harga dari setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan? Saudaraku, Yesus mengasihimu. Dia tahu kelemahanmu. Dan dia tahu engkau rentan terhadap dosa. Dan untuk itulah, dia telah menyediakan jalan keselamatan kepadamu. Maukah engkau bangkit dari keadaanmu yang penuh dosa dan melakukan sebuah perjalanan seperti anak yang hilang itu, seperti orang Israel yang telah melakukan dosa, datang kepada Yesus. Ya, Yesus yang tergantung di kayu salib. Dan di sana engkau dapat melihat kasih yang sempurna untuk engkau manusia yang berbuat dosa. Kasih yang sempurna yang akan menarik engkau dan kita semua kepada keselamatan yang kekal. Anda mau untuk menerima tawaran itu? Jika Anda mau, nyatakan itu di dalam hati saudara. Saat ini saya rindu kita mengikat komitmen itu dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami menyadari kami manusia yang berdosa, kami rentan terhadap dosa. Namun pada saat ini kami berterima kasih karena kami telah diingatkan kembali bahwa Engkau telah memberikan kepada kami satu jalan keselamatan, Journey to Salvation. Bapa, terima kasih, kami tahu kami tidak layak untuk menerima itu, namun pada saat ini kami berterima kasih karena Engkau telah menyediakannya untuk kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengasihi Tuhan kami. Dan biarlah setiap firman yang telah kami dengarkan boleh menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari untuk melihat bahwa Engkau telah menyediakan kepada kami satu jalan keselamatan. Inilah kerinduan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.